adik-adik, ini udah masuk ke minggu ketiga bulan November. Masih ibadah online ya adik-adik. Nah, pasti adik-adik di rumah bertanya-tanya soal nanti Natal kita. Natal kita tetap berjalan, tapi kita melalui live streaming. Adik-adik di rumah boleh ajak teman-temannya, boleh ajak papa mamanya untuk menyaksikan nanti di hari Natal nanti. Oke adik-adik. Nah, kita mau beribadah. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Jangan ada yang minum, jangan ada yang makan, dan jangan ada yang jalan-jalan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita walaupun ibadah online adik-adik ya. Kita mau angkat satu pujian seperti Rusa Rindu. Rindu engkau.
masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Kita mau bersukacita kepada Tuhan, kita mau angkat lagu Sungai Sukacitamu. Boleh tepuk tangan adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, masih sukacita adik-adik ya. Kita mau ke satu pujian lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Nah adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu penyembahan kita, Ujilah Aku Tuhan. Kita angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh.
ini dengan penuh sukacita, dengan keadaan yang sehat. Kakak percaya adik-adik di rumah semua sehat, semua bersukacita. Tadi kita udah menyembah Tuhan, kita udah meninggikan Tuhan ya adik-adik ya. Sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang kuat Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara atas kami, dan biarlah Tuhan kami boleh mengerti setiap apa yang ingin disampaikan oleh guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang no secret. Nah, no secret apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? No secret itu artinya tidak ada rahasia atau tidak ada yang tersembunyi. Nah, rahasia itu apa ya? Rahasia itu sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahuinya. Begitu adik-adik. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang kisah Daud. Tapi sebelumnya yuk kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 139 ayat 23. Kakak ulang lagi, Mazmur 139 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Nah, kita mau belajar nih tentang Daud. Adik-adik tahu Daud? Daud yang tubuhnya kecil tapi bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Karena Tuhan dekat dengan Daud. Jadi Tuhan membantu Daud untuk mengalahkan Goliat. Gimana Daud waktu itu mengalahkan Goliat ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita mau belajar kalau Daud ini sangat mengasihi Tuhan. Daud dekat dengan Tuhan. Begitupun Tuhan sangat dekat dengan Daud, dan Tuhan pun mengasihi Daud. Tapi meskipun Daud mengasihi Tuhan, meskipun Daud dekat dengan Tuhan, bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa. Nah, seperti kita nih, contohnya nih, kita jahilin adik kita sampai nangis. Nah, itu suatu kesalahan juga adik-adik yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Gitupun Daud, meskipun dia dekat dengan Tuhan, dia pun pernah melakukan kesalahan. Nah, ternyata si Daud ini melakukan kesalahan untuk tujuan tertentu. Dia dengan sengaja meletakkan Uria di barisan paling depan saat medan perang, dan akhirnya Uria terbunuh. Dan ini adalah salah satu tujuannya si Daud. Kenapa? Dia punya sesuatu yang memang mau dia capai adik-adik, tapi caranya salah gitu ya. Dan dia pun melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak boleh dia lakukan. Padahal kan dia dekat sama Tuhan ya, harusnya tidak melakukan hal itu gitu loh adik-adik. Nah, bahkan si Daud ini dia menyembunyikan dosanya dengan dosa yang lain. Nah, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak ya si Daud ini melakukan kesalahan? Padahal kan si Daud sangat mengasihi Tuhan ya. Nah, adik-adik, tadi kakak bilang tidak ada rahasia, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Meskipun tidak seorang pun ada yang tahu selain kita. Meskipun tidak ada yang melihat apa yang sudah kita lakukan. Nah, akhirnya si Daud pun melakukan dosa lagi untuk menutupi dosanya yang satu. Tapi karena Tuhan mengasihi Daud, Tuhan mengirim Nabi Nathan. Untuk apa ya Nabi Nathan dikirim Tuhan? Untuk menegur Daud. Nah, kalau kita kan ditegur sama orang lain kadang marah ya. Ih, apaan sih kamu? Emang kenapa sih kalau aku mau lakuin ini gitu kan? Nah, di sini tapi beda sama Daud adik-adik. Daud sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan. Daud minta ampun sama Tuhan sampai dia menyesali setiap perbuatannya. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan dosa Tuhan. Tuhan, aku udah bikin hati Tuhan sedih. Ampuni aku Tuhan.
Kira-kira Tuhan ampunin gak ya? Pastinya Tuhan selalu mengampuni kita ketika kita mau meminta ampun. Ya benar, Tuhan mengampuni Daud, tapi yang perlu kita ingat, meskipun Tuhan sudah mengampuni kita, kita pasti akan menerima akibat yang sudah kita lakukan. Akibatnya apa yang diterima sama Daud? Anak Daud meninggal dunia. Anak yang dilahirkan oleh Betsheba itu meninggal dunia. Nah, itu adalah akibat dari perbuatan Daud. Akibat dari dosa yang dilakukan sama Daud, kayak gitu adik-adik. Nah, jadi ternyata meskipun kita dekat sama Tuhan, kita pun pastinya pernah melakukan kesalahan. Kita pun pastinya pernah melakukan dosa. Tapi yang terpenting adalah kita harus menyadarinya, kita minta ampun sama Tuhan dan kita harus berubah. Nah, adik-adik, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari kisah Daud ini. Ya, yang pertama adalah tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Sama artinya dengan tidak ada rahasia di mata Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, itu semuanya Tuhan tahu. Jadi adik-adik kalau misalnya diam-diam contohnya mencontek nih, wah aku mau mencontek, kan gak ada yang tahu nih. Ya, gak ada yang tahu satu orang pun. Jangan salah, Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu memerhatikan kita. Jadi semua yang kita lakukan pastinya Tuhan tahu. Nah, jadi kita harus mempunyai hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Hidup yang terbuka di hadapan Tuhan tuh kayak gimana ya Kak? Maksudnya gini adik-adik, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu harus sama. Contohnya nih, kita melakukan kesalahan, kita menjatuhkan gelas akhirnya pecah kan? Terus mama tanya, ini kok gelasnya bisa pecah sih tiba-tiba? Jangan kita bilang, itu tuh tadi kakak senggol gelasnya jadinya jatuh. Padahal kita yang gak sengaja jatuhin gelasnya. Nah itu kan berarti perkataan sama perbuatan kita gak sama kan? Harusnya kita mengakui, iya mah maaf ya tadi aku gak sengaja jatuhin gelasnya gitu kan. Nah itu barulah perkataan dan perbuatan kita sama adik-adik. Nah sama aja kita nggak boleh bohong. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan harus sama. Kayak gitu ya adik-adik ya. Nah kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya meskipun kita menyembunyikan segala sesuatu dari manusia, Tuhan pasti tahu adik-adik. Tuhan pasti melihat setiap perbuatan kita. Begitu adik-adik. Jadi adik-adik sekarang tahu ya, gak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, gak ada yang rahasia di hadapan Tuhan. Mulai sekarang kita harus terbuka sama Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus mau mengakuinya. Dan jangan marah kalau ditegur sama orang lain gitu. Nah yang kedua nih adik-adik, Tuhan mengampuni orang yang mengakui dosanya dan sungguh-sungguh bertobat. Tapi akibat dari dosa itu tetap harus ditanggung. Jadi adik-adik meskipun kita sudah meminta ampun sama Tuhan, kita juga harus menanggung akibatnya. Contohnya misalnya adik-adik mencontek nih, kayak tadi yang kakak ceritain kan, mencontek terus habis itu nggak ada memang yang tahu. Tapi adik-adik sadar, oh iya tadi aku mencontek nih, aku harus minta ampun nih sama Tuhan. Nah adik-adik minta ampun sama Tuhan, tapi akibatnya apa coba? Adik-adik gak tahu pelajaran yang sebenarnya sudah dipelajari. Kenapa? Karena adik-adik malas belajar kan. Nah itu akibatnya dari mencontek. Jadi kita gak tahu apa-apa pelajaran yang udah diajarin sama guru kita gitu. Makanya mulai sekarang kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Hidup dengan melakukan perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau. Gitu ya adik-adik ya. Nah ada 3 hal yang perlu kita ketahui nih adik-adik ya. Yang pertama adalah kita itu harus hidup benar dan terbuka di hadapan Tuhan. Maksudnya adalah apa yang kita pikirkan, katakan dan lakukan harus sama. Baik ketika ada orang lain maupun tidak ada orang lain, semuanya harus kita lakukan sesuai dengan perkataan kita atau sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu adik-adik. Nah yang kedua, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kira-kira perasaan kita kayak gimana ya? Pastinya kita gelisah, gak tenang. Misalnya adik kita nih, kita jailin jadi nangis kan. Nah kita tahu kalau kita salah pasti perasaan kita, aduh gimana nih, kasihan nih adik nih. Tadi dia udah tidur enak-enak aku gangguin.
Akhirnya dia nangis, aduh kalau ketahuan mama gimana nih, pasti aku dimarahin gitu. Nah kalau kita melakukan kesalahan pasti hati kita nggak tenang, hati kita gelisah. Jadi lebih baik kita nggak usah melakukan kesalahan. Lebih baik kita nggak usah dengan sengaja melanggar perintah Tuhan atau perintah mama papa gitu ya. Nah yang terakhir, kalau misalnya kita terlanjur nih berbuat dosa, kita terlanjur melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah kita meminta ampun, kita meminta maaf sama Tuhan, sama orang yang yang kita jailin contohnya, atau sama orang yang nggak sengaja kita bikin marah gitu adik-adik. Jadi kita harus berani untuk minta maaf, kita harus berani meminta ampun, dan jangan lupa kita harus berubah dari yang misalnya kita seneng iseng, seneng jahil. Nah itu tinggalin adik-adik, kita harus jadi anak yang baik ya, anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua kita, begitu ya adik-adik ya. Jadi mulai sekarang yuk kita sama-sama ingat bahwa Tuhan itu selalu hadir di hidup kita. Jadi nggak ada satu rahasia pun yang Tuhan tidak ketahui gitu. Jadi nggak ada rahasia di hadapan Tuhan, nggak ada rahasia di mata Tuhan. Kita mulai sekarang terbuka ya adik-adik ya. Kita mau meminta ampun, kita mau meminta maaf, dan pastinya kita harus berubah. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini itu aja ya adik-adik ya. Nah kita mau berdoa adik-adik. Nanti kakak pimpin doa sekalian tutup ibadahnya. Oke, terima kasih adik-adik. Firman Tuhan sampai di sini aja. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita angkat satu pujian, Yesus kami puja. Bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di hari ini ya Bapak. Ibadah kami berjalan dengan baik dan kami merasakan hadirat-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami ya Bapak. Ajari kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran akan orang tua kami, dengar-dengaran akan
guru-guru di sekolah maupun di sekolah minggu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada ya Bapak. Tuhan, kami juga mau Tuhan, Engkau selalu hadir di ibadah kami walaupun online ya Bapak. Kami bersyukur atas semuanya, kami bersyukur atas segalanya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tutup doa ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kakak ada 2 pertanyaan nih. Adik-adik jawab ya. Yang pertama, kira-kira siapakah yang menegur Daud waktu Daud melakukan kesalahan? Siapa yang menegur Daud ketika Daud melakukan kesalahan? Dan yang kedua, kira-kira apa yang dilakukan Daud setelah ia ditegur ya? Yang kedua, apa yang dilakukan Daud setelah ia ditegur? Nah, itu aja pertanyaannya. Jangan lupa dijawab dan dikirimkan ke nomor yang ada di bawah ini ya adik-adik ya. Oke, sampai jumpa.